Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayudian Indah Lestari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Post-Operative Medicine dalam rangka mengikuti paniteraan klinik madya di Departemen atau KSM Ilmu Anestesi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah 2021. Sebelum kita membahas terkait dengan post-operative medicine, di mana kita ketahui bahwa terdapat 3 tahapan dalam keperawatan perioperatif atau perioperatif medicine. Jadi yang pertama yaitu fase preoperatif, yang kedua yaitu fase intraoperatif, dan yang ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah fase postoperatif. Di mana fase postoperatif ini merupakan tahap lanjutan dari perawatan preoperatif dan juga intraoperatif, di mana pemulihan dan perawatan pasca pembedahan dan anestesi biasanya dilakukan di ruang pulih atau yang biasa kita sebut dengan recovery room atau RR, atau yang biasa juga kita kenal dengan post anesthesia care unit atau PACU, di mana ruangan-ruangan ini digunakan sebagai ruang pemantauan sebelum pasien dipindahkan ke bangsal atau mungkin pasien diindikasikan untuk masuk ICU. Untuk tingkat perawatan daripada anestesi ini bergantung daripada yang pertama, kondisi fisik daripada pasien itu sendiri, lalu teknik anestesi yang digunakan, apakah digunakan teknik anestesi general anestesi ataukah mungkin regional anestesi ataukah digunakan lokal anestesi, dan juga jenis operasinya. Monitoring yang lebih ketat itu perlu dilakukan pada pasien-pasien dengan risiko tinggi, seperti misalnya ada kelainan organ, ada mengalami shock, dehidrasi berat, sepsis, ataupun juga trauma multiple. Untuk tujuan daripada perawatan pasca anestesi itu sendiri atau pembedahan di ruang PACU, yang pertama yaitu mempertahankan daripada jalan nafasnya, di mana kita bisa lakukan dengan mengatur posisi ataupun juga bisa dengan memasang gudel ataupun suction untuk melancarkan daripada airway-nya. Lalu yang kedua yaitu untuk mempertahankan ventilasi atau oksigenasi, di mana di sini bisa kita berikan bantuan dengan nasal kanul. Yang ketiga, bisa kita pertahankan sirkulasi darahnya, di mana di sini bisa kita lakukan pemberian cairan plasma, seperti itu. Selanjutnya, tujuan selanjutnya yaitu observasi keadaan umumnya. Perlu juga kita observasi terkait dengan nausea vomiting-nya atau mual muntahnya, di mana biasanya ini terjadi akibat daripada pengaruh obat-obatan anestesi yang masuk pada saat durante operasi. Lalu yang kelima yaitu balance cairan, di mana kita perlu juga perhatikan terkait dengan input dan juga output cairannya. Selanjutnya yang keenam yaitu mempertahankan kenyamanan dan mencegah risiko injuri, di mana kita ketahui bahwa pasien yang operasi itu biasanya cenderung mengalami kecemasan seperti itu, sehingga kita perlu untuk concern ke arah sana juga. Untuk observasi PACU sendiri, itu bisa kita observasi terkait dengan kesadaran daripada pasiennya, baik itu kesadaran kuantitatif maupun kualitatif. Untuk yang kuantitatif bisa kita masukkan di Glasgow Coma Scale atau GCS, bisa kita hitung di sana. Lalu yang selanjutnya yaitu observasi terkait dengan respirasinya, kita lihat apakah ada depresi nafas atau tidak. Untuk sirkulasinya bisa kita pantau heart rate dan juga tekanan darahnya. Selanjutnya kita pantau juga fungsi ginjal dan saluran kemihnya, pantau fungsi saluran cernanya, aktivitas motoriknya, suhu tubuhnya, apakah mengalami hipotermi atau hipertermi atau suhu tubuhnya normal. Lalu nyeri bisa kita ukur dengan visual analog scale. Lalu untuk mual dan muntahnya juga bisa kita lakukan observasi, posisi, dan juga scoring yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Untuk lebih memudahkan daripada monitoring, bisa kita gunakan B6 ini. Yang pertama itu breath, yaitu sistem respirasi. Yang kedua adalah blood, sistem kardiovaskular.
Lalu yang ketiga adalah brain atau sistem saraf pusat, yang keempat adalah bladder atau sistem urogenital, yang kelima adalah bowel atau sistem gastrointestinal, dan yang keenam adalah bone muskuloskeletal. Yang pertama yaitu breath, sistem respirasi, di mana di sini pada pasien belum sadar dilakukan evaluasi, bisa kita lakukan evaluasi terkait dengan tanda-tanda obstruksi, lalu frekuensi nafasnya juga kita bisa pantau, lalu pergerakan rongga dada apakah dia simetris atau tidak, ada yang satu sisi dada yang tertinggal atau tidak, seperti itu. Untuk suara nafas tambahan bisa kita lakukan auskultasi dengan mendengarkan apakah ada wheezing ataupun ronki di sana. Lalu kita bisa perhatikan juga apakah ada cyanosis pada ekstremitasnya yang menandakan mungkin ada kurangnya pasokan daripada O2, seperti itu. Lalu apabila pasien sadar, bisa kita tanyakan apakah ada keluhan pada pernafasannya. Apabila tidak, bisa cukup kita berikan O2 sebagai bantuan, seperti itu. Lalu apabila ada tanda-tanda obstruksi, bisa kita lakukan terapi sesuai dengan kondisinya. Mungkin bisa dilakukan triple maneuver airway, misalnya kita lakukan halter chin lift, jaw thrust, dan juga open mouth-nya. Untuk blood, yaitu sistem kardiovaskular, di sini bisa kita pantau terkait dengan tekanan darah, nadi, lalu perfusi perifernya, status hidrasi, kadar Hb-nya juga. Untuk brain atau sistem saraf pusatnya, bisa kita nilai kesadaran pasien dengan Glasgow Coma Scale. Berikut adalah tabelnya di bawah. Di sini bisa kita pantau eye, motorik, dan juga verbalnya. Semisal pasien membuka mata spontan, kita berikan skor 4, lalu untuk motoriknya apabila dia mematuhi perintah sesuai dengan yang kita perintahkan, bisa diberikan skor 6, lalu untuk verbalnya, kita nilai apakah dia mengalami orientasi atau disorientasi. Kalau misalnya orientasinya baik, dia tidak mengalami disorientasi baik waktu, tempat, maupun orang, bisa kita berikan skor 5 seperti itu. Apabila kita jumlahkan nanti M4, V5, M6, di mana total skor 15 yang paling tinggi, di mana disebut dengan kesadaran kompos mentis, di mana itu kesadaran baik pada pasiennya. Begitupun juga nanti kalau misalnya ada penurunan kesadaran, berarti kita input sesuai dengan pemeriksaan fisik yang kita temukan pada pasien. Selain itu, di sini kita juga perhatikan terkait dengan gejala peningkatan TIK yang ada pada pasien. Lalu untuk bladder, sistem urogenital, di mana kita di sini bisa lakukan periksa daripada kuantitas, kualitas, dan juga warna, serta kepekatan daripada urin. Apabila memang pasiennya, karena pasiennya memang dipasang kateter, seperti itu bisa kita lihat di urin bag-nya, bisa kita pantau volumenya juga di sana, dan seperti apa warnanya. Lalu untuk menilai rehidrasi cairan seperti itu dalam tubuh pasien dan apakah mungkin ada permasalahan pada ginjalnya, seperti itu. Untuk bowel-nya atau sistem gastrointestinal, di sini dilakukan evaluasi apakah ada dilatasi gaster, apakah ada tanda-tanda cairan bebas dalam kefum peritoneumnya, lalu apakah ada distensi abdomen, perdarahan gaster post-operasi, lalu apakah mungkin ada obstruksi mungkin pada heparnya, atlien, ataukah pada pankreasnya, lalu apakah ada dilatasi usus. Untuk pemantauan dan penanggulangan kedaruratan medik, ini bisa kita lakukan pemantauan. Yang pertama itu pemantauan kesadaran, di mana pemanjangan pemulihan kesadaran biasanya salah satu penyulit biasanya di ruang recovery atau ruang pulih, di mana banyak faktor yang menyebabkan atau menjadi suatu penyulit yang sering dihadapi di ruang pulih itu sendiri. Di mana biasanya di sini juga pasien bisa mengalami gaduh gelisah pasca bedah, bisa karena penggunaan ketamin, atau bisa juga karena adanya nyeri hebat yang dialami oleh pasien, hipoksia, buli-buli yang penuh, lalu stres yang berlebihan, prabedah, dan biasanya juga seringkali mengenai pada pasien anak-anak yang mengalami gaduh gelisah seperti ini. Ada beberapa
beberapa obat-obatan yang bisa digunakan untuk menetralisir dari obat-obatan anestesi, seperti misalnya naloxone untuk menetralkan daripada efek opiatnya, lalu flumazenil untuk terhadap efek benzodiazepinnya, physostigmine atau neostigmine terhadap obat pelumpuh ototnya. Untuk respirasi sendiri di sini sumbat yang pertama yaitu bisa kita evaluasi apakah ada sumbatan jalan nafas atau tidak, di mana pasien tidak sadar itu sangat mudah mengalami suatu sumbatan jalan nafas. Bisa karena jatuhnya lidah ke bagian hipofaring, atau misalnya ada timbunan daripada sekresi air liur ataupun sekret-sekret lainnya, seperti itu. Mungkin apakah juga ada bekas muntah atau ada regurgitasi daripada isi lambung. Seperti itu. Untuk yang kedua, yaitu depresi nafas. Untuk yang depresi nafas, di sini depresi sentral itu biasanya yang paling sering, biasanya akibat daripada efek sisa dari opioidnya. Di samping itu bisa juga disebabkan karena hipokapnia, hipotermia, ataupun hipoperfusi. Jadi di mana di sini untuk depresi perifer, selain depresi sentral, juga ada depresi perifer, di mana bisa karena efek sisa daripada pelumpuh ototnya, bisa juga karena adanya nyeri, atau karena adanya distensi abdomen dan rigiditas otot, sehingga di sini diusahakan untuk penanggulangan daripada penyebab-penyebab tersebut. Untuk parameternya bisa kita lihat di sini, suara napas paru, lalu frekuensi nafas biasanya 10-35 kali per menit, normalnya irama nafasnya apakah teratur atau tidak, volume tidalnya, kapasitas vital, inspirasi paksa, dan lainnya. Untuk sirkulasi, di mana di sini kita bisa perhatikan parameter hemodinamik, seperti yang pertama yaitu tekanan darah, di mana normalnya bisa berkisar sekitar ini, dan di mana di sini pada Aldrete itu menilai perubahan tekanan darah pasca anestesi dengan kriteria sebagai berikut. Ada perubahan sampai 20% dari nilai prabedah, itu diberikan 2, lalu perubahan antara 20-50% dari nilai prabedah, diberikan skor 1, dan perubahan melebihi 50% dari nilai prabedah diberikan skor 0. Untuk selanjutnya, yaitu parameter hemodinamik selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu denyut jantungnya, di mana untuk denyut jantung normal itu berkisar sekitar 60 sampai 100 atau 55 sampai 120 kali per menit tergantung usianya, dengan irama yang teratur. Kalau misalnya ada gangguan irama jantung, seperti misalnya ada takikardia, bisa disebabkan karena hipoksia, hipovolum, bisa akibat dari obat-obatan simptomimetik, bisa karena ada demam mungkin, karena proses infeksi, atau mungkin ada nyeri. Lalu yang kedua, bradikardi, di mana disebabkan oleh blok daripada subarachnoid, bisa seperti itu, bisa juga disebabkan karena hipoksia, ataupun adanya refleks vagal. Dan yang ketiga yaitu disritmia, bisa dipantau atau diketahui dengan EKG, dengan pemasangan EKG, biasanya paling sering disebabkan karena terjadinya hipoksia. Untuk fungsi ginjal dan saluran kencingnya, di sini perlu kita perhatikan terkait dengan produksi urinnya itu sendiri, terutama pada pasien-pasien yang kita curigai berisiko tinggi memiliki gagal ginjal akut pasca bedah atau pasca anestesi. Pada keadaan normal, biasanya urinnya itu mencapai lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Kalau misalnya terjadi oliguri ataupun anuri, itu bisa kita cari penyebabnya, apakah dia memang di renalnya yang bermasalah, ataukah sebelum itu, ataukah mungkin di salurannya. Perlu juga kita evaluasi terkait dengan suhu tubuhnya, apakah mungkin pasien mengalami hipotermi ataupun hipertermi, di mana
biasanya memang penyulit hipotermi itu hipotermi pasca bedah itu tidak bisa kita hindari, terutama pada pasien bayi atau anak dan usia tua. Beberapa penyebab hipotermi di kamar operasi itu bisa karena suhu kamar operasi yang dingin, lalu karena prosedur atau teknik pembedahannya, lalu penggunaan cairan infus dan transfusi darah, bisa juga karena kondisi pasiennya memang dia bayi atau orang tua yang memang lebih berisiko, lalu mungkin menggunakan cairan-cairan pencuci rongga-rongga pada bagian-bagian yang dioperasi, seperti itu. Lalu untuk hipertermi, kalau untuk hipertermi juga harus diwaspadai, terutama apabila hiperterminya itu menjurus ke hipertermi malignan. Jadi beberapa hal yang bisa kita perhatikan daripada hipertermi atau hal yang bisa menimbulkan hipertermi itu sendiri, yaitu yang pertama septisemia, di mana terutama biasanya pada pasien-pasien yang menderita infeksi pada pembedahan. Lalu penggunaan obat-obatan seperti misalnya atropin, suksinil, kolin, dan juga halotan. Untuk nyeri, ini kerap terjadi setelah selesai operasi seperti itu atau post-op, di mana trauma yang diakibatkan daripada luka operasinya itu sudah pasti akan menimbulkan nyeri. Di mana di sini bisa kita gunakan untuk meringankan nyeri itu dengan trimodal analgesia balance. Yang pertama yaitu menekan pada proses transduksi di daerah cedera, bisa menggunakan asam mefenamab, ketoprofen, atau ketorolac. Lalu bisa kita gunakan dengan menekan pada proses transmisinya, apakah mungkin blok interkostal atau blok epidural. Lalu yang ketiga, menekan pada proses modulasi, mungkin bisa menggunakan preparat narkotika secara sistemik yang bisa diberikan secara intermittent atau kontinu. Seperti itu. Selanjutnya, ini ada skor pemulihan pasca anestesi. Jadi sebelum pasien dipindahkan ke ruangan setelah dilakukan operasi, itu perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu untuk menentukan apakah pasien ini memang sudah layak dipindahkan ke ruangan atau masih memang perlu diobservasi di ruang recovery. Jadi ini adalah beberapa skor yang bisa kita gunakan untuk Aldred score. Ini bisa kita lakukan penilaian baik dari aktivitasnya, respirasi, sirkulasi, kesadaran, warna kulit. Jadi apabila aktivitas mungkin bergerak 4 ekstremitas atas perintah diberikan nilai 2, begitupun seterusnya. Lalu untuk respirasi, apabila nafas dalam dan batuk bisa diberikan nilai 2, begitupun juga seterusnya. Lalu untuk sirkulasi, apabila tekanan darahnya kurang lebih 20 per anestesi, bisa diberikan nilai 2, begitupun seterusnya. Lalu kesadarannya apakah dia sadar penuh, bangun jika dipanggil atau tidak ada respon. Lalu warna kulitnya bisa kita lihat apakah mungkin ada sianosis atau pucat atau kemerahan. Pasien boleh pindah ke ruangan apabila hasil penilaiannya itu lebih dari sama dengan 8. Lalu di sini juga ada skor Stewart. Jadi ini terkait dengan kesadaran, airway, dan juga pergerakan daripada pasien yang bisa kita input dengan kriteria-kriteria yang ada pada slide ini, dan juga beserta juga dengan skornya. Apabila Stewart skornya itu lebih dari 5, bisa kita pindahkan ke ruang perawatan. Untuk observasi pacu selanjutnya bisa dengan menggunakan penilaian Bromage score. Jadi ini kriterianya terkait dengan yang pertama, apakah dapat mengangkat tungkai bawah atau tidak. Yang kedua, tidak dapat menekuk lutut, tetapi dapat mengangkat kaki. Ini ada skornya juga. Tidak dapat mengangkat tungkai bawah, tapi dapat menekuk lutut, juga ada skornya. Dan selanjutnya tidak dapat mengangkat kaki sama sekali, juga ada skornya. Apabila pasien bisa dipindahkan ke bangsal kalau skornya kurang dari 2. Nah, ini ada skor PADSS atau Post Anesthetic Discharge Scoring System. Jadi di sini parameter yang dinilai ada vital sign, ambulation, mual muntahnya, nyeri, apakah ada perdarahan atau tidak, dan berkemihnya. Untuk interpretasinya skor 9 atau lebih pasien boleh pindah ke post anesthetic, boleh pindah dari pacu dengan syarat skor vital sign itu harus 2 dan
skor lainnya tidak boleh ada yang bernilai 0. Baik, sekian untuk presentasi terkait dengan preoperatif medicine. Sekiranya mungkin bisa membantu untuk menambahkan informasi. Sekian dan terima kasih.